Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yam Syukri. Saya akan mempresentasikan tentang materi Data Preparation for Data Scientist. Data Preparation for Data Scientist yaitu Data Preparation for Data Scientist adalah salah satu langkah penting dalam proses analisis data dan pengembangan model machine learning. Data preparation melibatkan serangkaian proses untuk mempersiapkan data mentah sehingga dapat digunakan secara efektif untuk analisis atau permodelan. Pertama, pengumpulan data. Ini adalah langkah awal di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti database, file CSV, API, atau data eksternal seperti data survei. Data yang dikumpulkan bisa terstruktur, misalnya tabel dalam database, atau tidak terstruktur, misalnya teks, gambar, atau audio. Kedua, pemahaman data atau data understanding. Sebelum memulai persiapan data, seseorang data scientist perlu memahami isi data. Ini termasuk memahami kolom variabel, tipe data numerik, kategori teks, kategori atau teks, distribusi data, dan pola-pola yang ada. Statistik deskriptif melihat ukuran seperti mean, median, standar deviasi, dan lainnya. Visualisasi data menggunakan grafik seperti histogram, box plot, dan scatter plot untuk mendapatkan pemahaman visual tentang data. Data cleaning atau pembersih data mengatasi missing values, data yang hilang atau missing values. Data bisa diatasi dengan menghapus data, mengimputasi nilai, atau mengisi dengan rata-rata, median, atau nilai prediksi, atau metode lain. Kedua, menghapus atau memperbaiki outlier. Data yang ekstrim atau outlier dapat mengganggu analisis dan harus ditangani dengan hati-hati. Ketiga, mengatasi inconsistencies. Data yang tidak konsisten seperti format tanggal yang berbeda, penulisan yang salah, atau duplikat data juga harus diperbaiki. Transformasi data. Transformasi data diperlukan agar data dapat sesuai dengan format yang dibutuhkan untuk analisis atau permodelan machine learning. Pertama yaitu normalisasi atau standarisasi. Skala dari data numerik diubah agar berada dalam rentang tertentu, misalnya antara 0,1 normalisasi, atau diubah menjadi distribusi dengan mean 0 dan standar deviasi 1 atau standarisasi. Kedua, encoding data kategorikal. Mengubah variabel kategorikal atau misalnya pria dan wanita menjadi format numerik seperti one hot encoding atau label encoding. Ketiga, feature engineering, yaitu membuat fitur baru berdasarkan kombinasi atau manipulasi dari fitur yang sudah ada, atau mengubah format data yang ada menjadi lebih informatif. Data reduction atau pengurangan dimensi. Pertama, feature selection, yaitu memilih subset fitur yang paling penting untuk model dengan menggunakan teknik seperti filter methods atau misalnya korelasi, wrapper methods, misalnya forward selection, atau embedded method, misalnya decision tree.
Principal Component Analysis atau PCA, yaitu teknik ini digunakan untuk mengurangi dimensi data dengan menggabungkan fitur yang berkolerasi menjadi komponen utama. Handling imbalanced data, yaitu ada dua. Resampling data, menambah data minoritas atau mengurangi data mayoritas. Yang kedua, menggunakan algoritma yang resisten terhadap ketidakseimbangan. Beberapa algoritma machine learning lebih mampu mengatasi data yang tidak seimbang. Kesimpulannya yaitu, data preparation adalah salah satu bagian paling penting dalam pipeline machine learning dan analisis data. Persiapan data yang baik dapat meningkatkan akurasi model, membuat analisis data yang lebih efektif, dan membantu dalam mengurangi bias seorang data scientist untuk memiliki keterampilan dalam membersihkan data, transformasi, dan memahami metode yang diperlukan agar data siap untuk diproses analisis lebih lanjut. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan presentasi hands-on tentang data preparation pada data scientist. Itu contohnya data preparation pada dataset Iris. Yaitu langkah pertamanya kita mengimpor data dan memahami struktur. Pertama-tama kita akan mengimpor dataset Iris dari Sklearn dan memahami struktur datanya. Coba kita kan. Di sini kita sudah mengimpor data ya. Lalu langkah kedua yaitu output ini menunjukkan kita struktur dataset, tipe data, dan setiap kolom, dan apakah ada missing values. Di langkah kedua, kita handling missing values. Dalam dataset Iris, tidak ada missing values. Namun, jika ada, kita dapat menangani missing values dengan cara berikut, yaitu dengan cara seperti ini. Cara print visual sub. Dan terlihat di sini tidak ada missing values ya. Dalam contoh ini kita hanya mengecek apakah ada missing values, tetapi tidak ada di dataset Iris. Dan langkah ketiga kita filter scaling. Scaling diperlukan untuk beberapa algoritma machine learning seperti SVM dan atau KNN. Kita akan menggunakan standar scalar dan scikit-learn untuk menstandarisasi data numerik. Dan di sini programnya ya. Coba kita run. Nah, ini sudah terstandarisasi. Semua fitur numerik akan distandarisasi sehingga memiliki mean 0 dan standar deviasinya 1 ya. Langkah keempat yaitu pada dataset Iris, label atau target species sudah dalam bentuk numerik. Namun, jika kita memiliki variabel kategorikal yang perlu di-encode, kita bisa melakukannya seperti berikut ya. Coba kita run. Dan di sini menampilkan jika dataset memiliki variabel kategorikal yang belum dalam format numerik, kita bisa menggunakan label encoder atau one hot encoder. Di sini encoder sama dengan label encoder. Dan di sini menampilkan 012. Langkah 5 yaitu pembagian data.
atau trend test split. Sekarang kita membagi dataset menjadi data turning set atau test set. Sini programnya yaitu form scalar, model selection, import trend, test split. Yang pertama yaitu kita menggunakan X sebagai df scalar drop, Y sebagai df scalar, X trend, X test, Y trend, Y test sama dengan trend test split dalam kurung X, Y, X, Y, test size sama dengan 0,2, random state sama dengan 42. Dan di sini ya printnya datanya menampilkan turning set size-nya menampilkan 120,4 dan test set size-nya dapat menampilkan 30,4. Nah, kesimpulannya yaitu data reflection pada dataset iris ini meliputi beberapa langkah yang belum dilakukan, termasuk scaling, encoding, atau splitting. Persiapan data seperti ini sangat penting karena berpengaruh besar terhadap performa model machine learning. Ya, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.